Polisi menemukan petunjuk lainnya nih. Tanggal 27 Juni 2015, ternyata mereka juga mematikan alarm keamanan dan ternyata CCTV di supermarket yang gak jauh dari rumah Teresa merekam kegiatan pagi mereka. Aku pukul palanya pakai palu sampai mati. Jangan serius-serius. Kayak gitu kan? Oke. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Balik lagi sama aku, Hana, di Kasur Ete, kakak-kakak si penelusur. Baik, jadi saat ini Hana akan ngomongin tentang kasusnya Dr. Teresa. Nama asli dari Dr. Teresa adalah Teresa Ann Grace Tottenham, yang lahir pada tanggal 19 November 1968 atau 1968 di Connecticut, Amerika. Sejak SD, Dr. Teresa udah ada ketertarikan nih di dunia kesehatan, alias kayak kalau misal kita di SD ada tuh biasanya di kelas-kelas kita tuh dokter cilik namanya, kalau dulu tuh dokcilan gitu. Nah, Dr. Teresa ini termasuk yang ada ketertarikan di dunia kesehatan seperti itu. Makanya dia kayak mulai ada cita-cita nih, aduh cita-cita aku mau jadi dokter kayak gitu. Ternyata bener aja dia ngeseriusin dunia kesehatan tersebut. Alhasil dia mulai SMP, SMA, dan di SMA ini nih dia termasuk lulusan terbaik di SMA-nya gitu. Setelah lulus dari SMA, Dr. Teresa ini melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Ross University School, dan dia berhasil memperoleh gelar kedokterannya di University of Florida. Setelah Dr. Teresa dia mendapatkan gelar menjadi dokternya, akhirnya dia pindah ke Charleston, Carolina Selatan. Di kota tersebut, Dr. Teresa menemukan cinta pertamanya nih yang bernama Kenny Cousins, dan akhirnya mereka menikah pada tahun 2000. Tapi setelah 3 tahun mereka menjalani rumah tangga, si Dr. Teresa ini merasa kayak dia tuh nggak didukung gitu di dunia kedokterannya ini. Akhirnya dia bercerai sama si Kenny Cousins-nya ini pada tahun 2003. Tidak lama bercerai dari Kenny Cousins, akhirnya Dr. Teresa bertemu dengan pria baru nih. Nah, pria barunya ini dari mana? Dia itu dikenalin sama saudaranya Dr. Teresa-nya ini. Jadi kayak minta dikenalin nih kan sama yang namanya Mark Sivers. Mereka pertama kali bertemunya itu di Saint Petersburg, Florida. Agak sulit ya namanya ya, Saint Petersburg, Florida. Nah, ternyata pertemuannya mereka ini membuahkan hasil nih teman-teman. Si Dr. Teresa-nya ini berasa dicintai gitu sama si Mark Sivers ini, dan akhirnya mereka menikah di sebuah pantai yang indah. Sangat romantis bukan? Mereka itu menikah di tahun 2003 dan dikaruniai 2 orang anak. 2 orang anak tersebut, dua-duanya itu perempuan, namanya Josephine dan juga Carmela. 3 tahun kemudian, alias tahun 2006, Teresa dan keluarganya dia berpindah ke Bonita Springs, Florida. Dan mereka itu menempati sebuah rumah besar yang ada di sana di Florida, yang mereka bangun sendiri gitu. Jadi Mark Sivers sama Dr. Teresa ini bangun rumah sendiri. Rumahnya itu lumayan besar di Bonita Springs, Florida itu. Setelah mereka pindah ke sana, si Mark ini tuh sebenarnya dia belum punya pekerjaan apa-apa. Jadi si Marknya ini pengangguran gitu kan. Keluarga mereka itu sepenuhnya dinafkahi oleh Dr. Teresa ini sebagai dokter. Keluarga mereka nih bisa dibilang harmonis lah. Dan si Mark ini tuh sangat mendukung Teresa gitu loh sebagai dokter. Beda banget sama si Kenny Cousins tadi. Kenny Cousins kan kayak baru 3 tahun mereka pernikahan gitu-gitu. Tapi akhirnya mereka bercerai karena Kenny Cousins ini nggak mendukung si Teresa ini sebagai dokter. Tapi akhirnya si Mark Sivers ini mendukung si Dr. Teresa ini sebagai dokter. Dan Mark ini juga bantuin Teresa untuk ngebangun klinik di sana di Florida tersebut. Dan di klinik tersebut si Mark Sivers ini juga punya peran penting gitu. Dia itu di sana sebagai manajernya Dr. Teresa. Jadi mereka itu adalah sepasang kekasih yang bisa dibilang hubungannya itu lumayan positif karena mendirikan klinik bareng, terus akhirnya mereka juga kerja bareng. Si Marknya jadi manajer Teresa. Pokoknya kayak bener-bener support lah si Mark ini untuk Teresa tuh jadi dokter gitu. Klinik tersebut bernama Restorative Health A&F Healing Center, dan klinik tersebut dia itu bergerak di bidang holistik gitu teman-teman. Pengobatan holistik itu adalah pengobatan yang menggabungkan beberapa metode pengobatan. Dalam hal ini Dr. Teresa menciptakan keseimbangan antara
kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Selama Dokter Teresa tinggal di Bonita Spring ini, dia akhirnya menjalani kehidupan yang sangat happy gitu di klinik tersebut. Karirnya Dokter Teresa selama menjadi dokter di sana, dia tuh melejit gitu karirnya. Jadi kayak udah dia happy juga ngejalaninnya, terus juga karirnya juga lancar gitu kan. Dengan sifat Dokter Teresa yang seperti itu, pasien-pasien di sana, terus juga pekerja-pekerja di sana itu happy gitu kerja sama si Dokter Teresanya ini. Dan Teresa ini dia jadi figur yang baik gitu di antara pasien-pasiennya. Apalagi dia kan menyeimbangkan kesehatan fisik dan juga kesehatan mental kan. Itu artinya the real dokter yang menyehatkan mental gitu. Tapi walaupun Teresa ini sibuk gitu jadi dokter, ngurus-ngurusin pasiennya, dia itu nggak lupa sama keluarganya di rumah. Dia itu masih sering ngajak anak-anaknya keluar, masih sering ya pokoknya hangout lah sama keluarganya, kayak family time-nya itu masih ada. Hingga akhirnya tuh suatu saat si Dokter Teresanya ini mengajak liburan gitu sama keluarga-keluarganya. Pada bulan Juni tahun 2015, si Dokter Teresa ini mengajak keluarganya untuk berlibur nih ke rumah keluarganya di Connecticut, New England. Setelah beberapa hari di sana, Dokter Teresa itu nggak bisa sampai akhir gitu liburannya. Jadi dia harus pulang duluan ke Florida. Dikarenakan pada tanggal 28 Juni tahun 2015 itu dia harus balik ke Florida. Karena tanggal 29-nya ini dia harus nemuin pasiennya gitu di klinik. Selagi Teresa pulang ke Florida, Mark dan anak-anaknya tetap ngejalanin liburan seperti biasanya nih, seperti rencana awal yang udah mereka rencanain. Jadi di saat emaknya pulang ke Florida, anak-anaknya sama bapaknya masih tetap di rumah keluarganya nih di Connecticut tadi. Tapi walaupun Teresanya ini juga pergi duluan, tapi si Marknya ini juga tetap nganterin si Dokter Teresa ini ke bandara bareng sama anak-anaknya. Jadi kayak Hati-hati ya sayang di sana. gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener keluarga yang harmonis lah bisa dibilang ya. Setelah Dokter Teresa mendarat di Florida, akhirnya Teresa ngabarin si suaminya dulu nih, kayak dia tuh udah sampai di bandaranya. Terus setelah itu si Dokter Teresanya ini akhirnya pulang nih ke Bonita Spring, Florida, alias rumahnya dia. Nah pada malam itu tuh gak ada yang aneh, jadi kayak bener-bener Teresa ya seperti pulang pada biasanya aja gitu, pulang ke rumahnya yang di Bonita Spring tadi. Jadi kayak seolah-olah pada malam itu tidak ada kejadian apa-apa. Padahal sebenarnya ada apa-apanya. Pas besoknya, tanggal 29 Juni 2015, di mana dia janjian sama si pasiennya tersebut, nggak datang-datang gitu si Teresanya ini kemana. Padahal si Teresanya ini lumayan dikenal sebagai dokter yang profesional gitu. Apalagi dia pulang duluan dong dari liburan keluarganya itu kayak bela-belain demi pasiennya. Tapi kok nggak datang on time nih, tumben kenapa sih Dokter Teresanya ini? Akhirnya kayak orang-orang yang di rumah sakitnya juga bertanya-tanya dong kayak, kenapa sih Dokter Teresa nih tumben? Kok datangnya nggak tepat waktu? Pada pagi itu kan nggak ada yang tahu nih, orang-orang sekitar kayak masih pada nggak tahu kenapa Dokter Teresanya ini kok nggak datang-datang gitu kan. Akhirnya rekan-rekan kerjanya ini, rekan-rekan dokternya nelpon si Dokter Teresa. Tapi berkali-kali nelpon nggak diangkat-angkat sama si Dokter Teresanya itu. Akhirnya makin khawatir dong ini rekan-rekannya. Jadi dia nelpon lah tuh si suaminya, si Mark Sieversnya ini. Pas rekan dokternya itu nelpon si Mark Sieversnya ini, Marknya kaget dong. Dia kayak, Kemarin habis ketemu nih sama istri gue di sini. Kenapa tiba-tiba dia nggak ada kabar apa-apa? akhirnya karena Marknya ini kaget dan juga panik, khawatir gitu. Akhirnya dia nelpon tuh temennya karena dia masih di Connecticut sana. Dia belum bisa pulang saat itu juga dong. Akhirnya dia nelpon temennya. Halo bro, mau minta tolong dong, bisa nggak ke rumah? Tolong cek istri saya, soalnya di saya masih ada di Connecticut nih. Makasih ya. Iya bisa, emang kenapa istri kamu? Dia nggak bisa dihubungin, nggak ada kabar juga, kayak nggak hilang gitu aja. Oke, saya langsung ke sana. Akhirnya si teman Marknya ini karena udah dikabarin sama si Mark, dia langsung tuh gas ke rumahnya si Dokter Teresa. Nah pas dia ketok-ketok nih pintunya, gak ada yang jawab. Kayak, Teresa. tapi gak ada yang jawab. 2 kali diketok, gak ada yang jawab juga. Akhirnya yang ketiga dia masuk lah karena takutnya kayak ada hal-hal yang terjadi kan nggak tahu ya. Akhirnya dia masuk untuk memastikan si temennya ini. Nah pas dia masuk ternyata pintunya itu nggak kekunci. Akhirnya dicari lah si Dokter Teresanya itu di rumahnya itu. Nah pas dia sampai dapur, kaget lah. Gimana nggak kaget? Si Dokter Teresa alias si istri si Marknya ini yang ditelepon tadi nih suaminya nih, dia udah terkapar di bawah.
Si dokter Teresanya ini ditemuin ternyata udah nggak bernyawa, bersimpah darah gitu di sekitar dapur tersebut. Nah, nggak jauh dari dokter Teresanya ini terbaring ada sebuah palu di sana. Palu tersebut tuh berlumuran darah, teman-teman. Gimana coba gak kaget itu jadi si temennya si Mark? Dia kan awalnya cuma mau ngecek doang kan di dalam itu ada istrinya apa enggak. Bener sih ada, tapi udah terbaring kayak gitu gimana nggak kaget coba. Di dapur lagi ada palu, itu darah udah di mana-mana tuh. Nah, palu tersebut digunakan untuk memukul palanya dokter Teresa. Akibatnya belakang kepala dokter Teresa itu hancur dipukul pakai palu. Nah, setelah dia ngelihat kayak gitu, akhirnya si temennya Mark ini langsung nelpon 911 nih, langsung telepon polisi. Nah, dia udah telepon polisi, dia telepon juga nih si Mark. Kan Mark juga harus tahu dong keadaan istrinya gimana. Akhirnya dia telepon lah si Marknya ini. Halo Mark, ini saya udah di rumah nih, tapi nemuin istri kamu udah nggak bernyawa ini di sini. Kondisi jasadnya sangat tragis. Saat mendengar kabar menyedihkan tersebut, akhirnya Mark juga kayak sedih sekaligus kaget gitu. Pas denger telepon dari temannya tersebut, akhirnya Mark langsung lah tuh pulang ke Bonita Spring. Dan saat Mark menuju perjalanan pulang, polisi sampailah akhirnya ke TKP dan melakukan penyelidikan. Nah, kira-kira apa aja yang polisi dapat dari penyelidikan tersebut? Mari kita cari tahu. Di awal penyelidikan, polisi masih menduga kalau motif pembunuhannya itu adalah perampokan. Karena kan kejadiannya di dalam rumah nih, di dapur tuh tadi. Nah, tapi setelah polisi menyelidiki lebih lanjut lagi, ternyata nggak ada barang yang hilang sekalipun. Jadi kayak nggak ada tanda-tanda kalau rumah itu mau dirampok gitu. Bahkan, di dalam rumah tersebut ada brankas yang berisi uang sebanyak $40.000 atau setara dengan 590 juta rupiah. Uang yang ada di dalam brankas tersebut masih utuh nih, 590 juta itu masih ada di sana. Jadi kayak polisi juga kan curiga ya, kayak Enggak, ini pasti bukan perampokan. alias pembunuhan. Kejadian tragis ini langsung memunculkan banyak banget teori dan juga konspirasi. Karena dokter Teresanya ini dikenal baik gitu sama orang-orang sekitar, akhirnya polisi menduga kalau semua orang itu dicurigai nih sama polisi, sekaligus suaminya, si Mark Sieversnya ini. Bukan cuma suaminya aja nih teman-teman, bahkan kan kayak si suaminya ini nggak ada di TKP kan, dia dicurigai. Jadi bukan cuma suaminya aja, mertuanya, saudaranya, bahkan pasien-pasiennya yang ada di rumah sakit itu dicurigai semua. Jadi semuanya itu diinterogasi nih sama polisi. Selagi pelakunya belum ditangkap, keadaan di sana tuh sangat genting gitu. Dan di bulan yang sama pernah terjadi pembunuhan juga seorang dokter. Bisa disebut juga ini pembunuhannya pembunuhan berantai. Jadi si polisinya ini menduga kalau pembunuhan berantainya itu menyasar ke para dokter holistik. Karena ternyata dokter Teresa ini bukan orang pertama yang dibunuh gitu. Alias dokter Teresa ini merupakan dokter kedua dari dokter holistik yang terbunuh. Karena keadaan tersebut, Mark akhirnya jauh lebih hati-hati lagi gitu. Bahkan setelah seminggu si dokter Teresa ini dimakamkan, si Mark ini alias suaminya, dia membawa pistol kemana-mana dia pergi. Dan dia juga nggak mau jauh-jauh dari anak-anaknya gitu. Dia kayak melindungi anak-anaknya banget lah karena takut anak-anaknya kenapa-napa gitu. Sejak polisi menyelidiki kasus ini, akhirnya perlahan-lahan petunjuk mulai bermunculan teman-teman. Petunjuk pertama berasal dari seorang wanita yang diinterogasi oleh polisi bernama Angela Whiteman. Atau kita panggil aja sekarang Angela lah ya. Si Angela ini dia itu tinggal di Missouri. Kenapa polisi bisa bilang itu sebagai petunjuk? Karena dalam interogasi, dalam kesaksiannya, Angela merasakan ada sesuatu yang aneh nih sama si suaminya yang bernama Curtis Wainwright. Atau kita panggil aja Curtis ya. Karena si suaminya ini bersikap aneh pada saat kejadian dokter Teresa tersebut. Angela bilang nih sama polisi, tanggal 27 Juni tahun 2015, tepatnya 2 hari sebelum kejadian dokter Teresa tersebut, Curtis melakukan perjalanan jauh yang sangat mendadak dari Missouri ke Florida. Anehnya selama perjalanan, si Curtisnya ini nggak bawa HP. Jadi HP-nya itu ditinggalin gitu di rumahnya. Selama perjalanan jauh tersebut, apalagi jauh-jauh ke Florida, dia nggak bawa
HP gitu. Dan si Curtis ini baru kembali ke rumahnya pada tanggal 29 Juni 2015. Tepatnya pada hari kematian Dr. Teresa. Curtis ini siapa sih sebenarnya? Kenapa istrinya juga ikut-ikutan diinterogasi? Itu kan yang jadi pertanyaan kalian. Curtis ini adalah sahabat baiknya Mark sejak SMA. Persahabatan mereka itu dekat banget. Bahkan si Mark ini sama Curtis ini bisa dibilang tuh mirip banget. Si Marknya botak, si Curtisnya ini ikutan botak. Bahkan Mark ini jadi pendampingnya Curtis saat Curtisnya itu menikah sama istri yang tadi diinterogasi ini nih. Pokoknya mereka berdua ini sahabat yang bisa dibilang konco kental lah ya. Konco kental, dia kayak deket banget lah intinya. Tapi walaupun mereka dekat, nasib mereka ini beda. Jadi mereka tuh punya kehidupan yang sangat berbeda. Si Marknya ini punya kehidupan yang bisa dibilang itu dia lurus-lurus aja gitu. Hidupnya benar. Sedangkan si Curtis, dia itu punya banyak banget catatan-catatan kriminal. Dimana pada tahun 1996, si Curtis ini diduga sebagai dalang dari menghilangnya seorang pria yang bernama Ronnie Bolin. Bolin ini diyakinkan udah hilang nyawa gitu, tapi masih sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. Dari saksi dan banyaknya bukti, orang yang terakhir melihat Bolin ini adalah si Curtis. Tapi si Curtisnya ini nggak dinyatakan bersalah dan dia hanya masuk ke dalam daftar-daftar orang yang dicurigai. Dan pada tahun 2011, si Curtisnya ini juga akhirnya ditangkap nih dan masuk penjara karena kasus narkoba. Karena kasus-kasus kriminal yang udah dialamin sama si Curtis tadi, sekaligus kesaksian dari si istrinya, akhirnya polisi mencurigai si Curtisnya ini. Pada penyelidikan, akhirnya polisi menemukan petunjuk lainnya nih. Pada tanggal 27 Juni 2015, si Curtisnya ini ternyata menyewa mobil di Missouri yang diambil dengan temannya bernama Jimmy Ray Rogers. Atau kita panggil Jimmy aja lah ya. Dan ternyata si Jimmy ini ternyata teman satu sel penjara dengan si Curtis ini. Saat melakukan pemeriksaan, GPS mobil tersebut menunjukkan bahwa mereka itu pergi ke Florida selama 17 jam tanpa istirahat. 17 jam nyetir aja deh itu Jimmy sama si Curtisnya ini. Hingga akhirnya setelah 17 jam mereka mengendara, mereka tiba di Florida pada tanggal 28 Juni 2015 jam 6 pagi. Bisakah kalian menebak kira-kira GPS tersebut terhenti di mana? Ya, mereka berhenti di depan rumahnya Dr. Teresa dan juga Mark, alias di Bonita Spring. Dan gak sampai situ aja, ternyata mereka juga mematikan alarm keamanan yang berada di rumahnya Dr. Teresa tersebut. Sebelum si dokternya ini pulang, kan mereka tadi nyampainya jam 6 pagi nih. Sedangkan si Dr. Teresanya ini baru nyampe malamnya pada tanggal 28-nya gitu. Mengetahui hal tersebut, akhirnya polisi mengecek semua CCTV yang berada di lingkungan sekitar. Polisi menemukan CCTV yang berada nggak jauh gitu dari rumah si Dr. Teresanya ini, yaitu di supermarket. Dan ternyata CCTV di supermarket yang nggak jauh dari rumah Teresa merekam kegiatan pagi mereka, di mana si Curtis dan Jimmy-nya ini membeli banyak sekali barang. Dia itu beli kantong sampah, tisu basah, handuk, sepatu hitam, dan alat untuk mengambil kunci. Dan semua itu mereka bayar secara cash. Setelah belanja di supermarket, GPS itu menunjukkan kalau mereka itu pergi ke sebuah pantai. Nah, kita nggak ada yang tahu nih, dia di pantai itu ngapain aja tuh si Jimmy sama si Curtisnya ini. Apakah mereka menikmati sunrise? Apa gimana, kita nggak tahu. Pokoknya terakhir direkam itu mereka ke pantai, terus mereka balik lagi ke rumah si Teresanya ini. Dan pada saat itulah mereka menerobos masuk dan bersembunyi di dalam garasi Dr. Teresa. Pada saat mereka di garasi, mereka nggak ngelakuin apa-apa yang aneh gitu. Jadi kayak ya nongkrong-nongkrong biasa lah di garasi. Cuman pertanyaannya ngapain mereka nongkrong di garasi kan? Sampai akhirnya si Dr. Teresanya ini sampai ke rumahnya. Pada saat ini kita nggak ada yang tahu tuh malam itu kejadiannya apa. Cuman dari rekaman GPS si mobilnya sewaan tadi, itu mereka itu beranjak pergi dari rumahnya Teresa pada tanggal 29 Juni tahun 2015. Jadi dari subuh tersebut mereka itu akhirnya berkendara lagi nih 17 jam tanpa istirahat dari Florida ke Missouri. Setelah mereka pergi dari rumah Dr. Teresa, akhirnya ditemukanlah baru si Dr. Teresa tidak bernyawa gitu. Setelah polisi tahu si Jimmy dan Curtis ini ada pada TKP malam itu di rumah Teresa pada kejadian, akhirnya
polisi curiga dong nih. Cuman saat polisinya interogasi si Curtis sama Jimmy, mereka itu selalu ngelak kayak bukan mereka yang ngelakuin hal tersebut gitu. Tapi polisi nggak hilang akal gitu aja. Jadi si polisinya ini tetap mengorek-ngorek informasi-informasi. Informasinya dari mana? Dari orang-orang terdekat Jimmy dan juga Curtis. Kan polisi melakukan penyelidikan nih dari orang-orang terdekatnya Jimmy dan juga Curtis. Akhirnya polisi menginterogasi pacarnya Jimmy yang bernama Taylor Shoemaker. Berdasarkan kesaksian dari sang pacar nih, si Taylor, dia itu sempat disuruh sama pacarnya untuk membuang barang pada tanggal 29 Juni alias saat si Jimmy-nya ini pulang nih. Nah, pas Jimmy balik dari Florida tersebut tanggal 29, si Jimmy ngajak pacarnya ini untuk jalan-jalan ke tempat Route 47, Missouri. Saat itu si Jimmy ini nyuruh pacarnya untuk membuang beberapa barang berupa sarung tangan, baju terusan, dan juga bagian dari ponselnya yang sudah hancur. Jadi HP-nya ini udah hancur dan minta dibuang gitu ke pacarnya ini si Tyler. Karena curiga kok pacar gue agak beda nih, kok aneh gitu, mencurigakan sekali. Akhirnya Taylor jadi bertanya, kamu kenapa? Kok nyuruh aku untuk buang barang-barang itu? Gak apa-apa, aku cuma mau buang aja. Jangan bohong, gak mungkin barang-barang ini kamu buang kalau gak ada sebabnya. Serius ya, gak ada apa-apa. Aku cuma pengen buang aja barang-barang itu. Udahlah, jujur aja. Ini pasti ada hubungannya dengan kepergian kamu kan ke Florida kemarin. Setelah ditekan berkali-kali oleh pacarnya, akhirnya si Jimmy mengatakan sesuatu hal yang mencengangkan. Ternyata saat itu Jimmy itu mengatakan, Oke Yang, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Sebenarnya kemarin aku pergi ke Florida karena ada urusan penting. Aku sama Curtis baru aja bunuh Dokter Teresa. Aku pukul palanya pakai palu sampai mati. Shock lah si Taylor, pacarnya ini, dengar penjelasan dari si Jimmy. Ya siapa yang nggak shock pacarnya baru ngebunuh orang. Untungnya si Taylornya ini nggak membungkam gitu, dan dia langsung laporin ke polisi dengan membawa informasi yang sangat berharga nih. Si Taylor kan ngomong nih sama polisi ya. Akhirnya si Jimmy dan si Curtis ini ditangkap pada bulan Agustus tahun 2015 dan mereka pun ditahan dan siap menghadapi persidangan. Ini pelakunya si Jimmy dan juga Curtis udah ketangkep nih. Apakah cerita akan sampai situ saja? Tidak, teman-teman. Polisi masih terus menyelidiki nih kasus ini sampai ke akar-akarnya. Sampai akhirnya ternyata polisi menemukan petunjuk-petunjuk lainnya yang sangat menghebohkan warga. Setelah ditangkap Curtis dan Jimmy, polisi masih cari tahu nih motif pembunuhan mereka itu sebenarnya apa. Karena kan bisa dibilang Curtis ini adalah sobat kentalnya si Mark kan. Kok dia tega ngehabisin nyawa istri dari sahabatnya sendiri gitu. Spekulasi pembunuhan Dokter Teresanya ini, polisi tuh menduga gitu kalau Curtis ini punya obsesi terhadap kehidupan sahabatnya ini alias si Mark. Apalagi kan tadi Ana udah bilang tuh, dia itu kayak ikutin gayanya si Mark gitu, kayak Marknya botak, terus si Curtisnya juga ikut-ikutan botak. Jadi polisi itu berspekulasi kalau pembunuhan ini motifnya karena obsesi atau iri gitu, iri sama kehidupan sahabatnya sendiri. Karena perasaan iri dari Curtisnya ini, makanya si Curtisnya ini tega gitu membunuh istri dari sahabatnya. Karena si Curtisnya ini kayak nggak mau hidupnya hancur sendiri, sahabatnya juga harus ikut. Jadi kayak suka lu sama gue, duka lu sama gue, kayak gitulah intinya, kayak gitu. Dia irinya tuh kayak gitu. Bahkan si Curtis ini rela untuk membayar Jimmy, teman satu sel penjaranya tadi, untuk membunuh si Dokter Teresa ini. Dan banyak sekali spekulasi-spekulasi lain bermunculan. Tapi semua itu dipatahkan oleh satu petunjuk ini. Karena polisi mulai berhasil nih mendalami kasus ini, akhirnya polisi juga nggak sampai situ aja gitu. Polisi berhasil menemukan bukti lain yang tidak kalah mencengangkan. Di balik keharmonisan rumah tangga Mark dan juga Teresa, mereka itu ternyata punya konflik, yaitu masalah keuangan yang sangat besar. Walaupun mereka punya uang yang $40.000 tadi di dalam berangkas, polisi tuh menemukan bukti-bukti chat dari HP-nya si Mark ini. Kalau ternyata si Teresa dan juga si Mark ini sering berantem gitu masalah keuangan. Pertengkaran mereka itu cukup besar sehingga menyebabkan pernikahan mereka itu terancam bubar. Bahkan kabarnya Teresa akan meninggalkan Mark
dan membawa 2 anaknya tersebut. Saat polisi menginterogasi Curtis, si Curtis ini ngasih tahu informasi nih ke polisi kalau ternyata 2 bulan sebelum kejadian Dr. Teresa, Mark ini sempat datang ke pernikahan Curtis. Dan di situ Mark mulai curhat lah sama si Curtis. Curtis, pernikahan gue lagi gak baik-baik aja nih. Kenapa? Kok bisa? Biasa, urusan tentang keuangan. Teresa udah pernah ngomong kalau dia bakal ninggalin gue. Dan gue takut tuh kan, gue gak punya kerjaan ya. Sedangkan Teresa karirnya lagi naik. Nah kalau kita cerai, pasti hak asuh anak bakal jatuh ke Teresa dong. Terus apa yang lu bakal lakuin? Udah ada solusi? Nah itu yang bikin gue bingung. Tapi gue baru kepikiran satu cara sih. Cara apa itu, Kak? Pokoknya ada lah. Lu mau bantuin gue gak? Iya, bantuin apa dulu? Cerita makanya biar gue bisa bantu. Setelah cerita panjang lebar sama si Curtis, akhirnya Mark menyampaikan satu solusi yang sangat gila dengan sangat berat. Mark bilang, Solusi untuk masalah ini cuma satu, menghabisin nyawanya Teresa. ngedengar ucapan si Mark, Curtis kaget. Udah gila ya lu, Mark? Lu mau ngehabisin nyawa istri lu sendiri? Bener-bener udah gila lu, Mark. Dengerin dulu, kalau lu mau bantu rencana gua bakal bayar lu. Lu mau bayar pakai apa? Kan tadi lu sendiri yang bilang kalau permasalahannya karena keuangan. Udah uang, udah tenang aja. Ntar pakai asuransi Teresa. Setelah mendengar kata-katanya si Mark, si Curtis pun mulai tergiur nih. FYI, Teresa ini punya 5 asuransi jiwa yang kalau ditotal jumlahnya sampai 4 juta dolar atau setara dengan 59 miliar rupiah. Tapi kalian pasti tahu kan, kalau asuransi jiwa itu uangnya akan cair apabila orang yang mempunyai asuransi tersebut sudah tiada. Mark yang lagi sangat butuh uang, lagi BU banget nih, dan Curtis yang sudah mulai tergoyah imannya karena omongan si Mark tersebut, akhirnya mereka sepakat tuh untuk membunuh istri dari Mark alias Dr. Teresa. Fakta yang sangat mencengangkan bukan? Ternyata dalang dari semua ini adalah suaminya sendiri alias si Mark. Hampir sama nih sama kasus kemarin nih si Abby Choi nih. Gara-gara duit, nyawa hilang. Setelah mengetahui fakta tersebut, pada bulan Desember 2015, pihak yang berwenang mulai mendakwa si Mark-nya ini dengan tuduhan telah melakukan penghilangan nyawa Teresa. Mark pun langsung ditahan dan ditangkap untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dikarenakan Curtis sudah sepakat dan membantu pihak polisi untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya, akhirnya Curtis mendapatkan keringanan hukuman, di mana pada tahun 2016 Curtis tetap dinyatakan bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat kedua dan dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun. 25 tahun di penjara. Pusing. Setelah 3 tahun berikutnya, Jimmy pun menerima hukuman atas perbuatannya. Dia didakwa atas pembunuhan tingkat kedua juga. Akan tetapi Jimmy dijatuhi hukuman yang lebih berat, yaitu seumur hidup, karena dia telah menghalangi polisi untuk melakukan penyelidikan. Jadi selama dia diinterogasi, dia selalu ngasih informasi yang berkelit-kelit gitu. Setelah 2 bulan kemudian dari persidangan Jimmy, akhirnya si Mark juga dijatuhi hukuman. Namun hukuman tersebut lebih berat dari Curtis dan juga jauh lebih berat dari si Jimmy, karena si Mark ini merupakan dalang dari semua rencana ini, yaitu Mark didakwa atas pembunuhan tingkat pertama, dan pada saat persidangan semua juri secara bersamaan menjatuhi Mark dengan hukuman mati. Dan pada tanggal 3 Januari tahun 2020, hakim pun mengabulkan putusan para juri dan Mark akan dijatuhi hukuman mati. Diketahui Mark juga pernah mengajukan banding pada bulan November tahun 2020. Akan tetapi, pengajuan banding itu langsung ditolak. Dan sampai saat ini Mark masih ditahan di Union Correctional Institution sambil menunggu datangnya hukuman dia. Itu tadi kasus pembunuhan Dr. Teresa, yaitu dokter yang disayangi oleh banyak pasiennya. Namun, kisah dia berakhir dengan tragis lagi-lagi dengan kerabatnya sendiri. Sama seperti kasus Abby Choi kemarin, lagi-lagi karena uang, lagi-lagi karena orang terdekat. Baik, segitu aja yang bisa Hana sampaikan pada hari ini tentang kasus Dr. Teresa. Kalau teman-teman ada yang pengen Hana bawain kasus apa, boleh banget komen di bawah. Atau semisal kalian ada kejadian-kejadian aneh seperti paranormal experience, boleh juga komen di bawah, karena
itu akan Hana obrolin nanti ke depannya ya. Segitu aja, Hana pamit undur diri. Sampai jumpa di kasur ET selanjutnya. Kakak-kakak si penelusur. Bye, assalamualaikum.